Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih baka. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jaminan sang penebus, tanda jaminan sang penebus. Yang telah menang diberi tempat di sorga. Miliknya,
lepaskanku dari kegentaranku. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, wajahmu kan berseri dan takkan malu. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar, ia selamatkan dia dari kesesakannya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Sesungguhnya malaikat Tuhan pun berkemah sekeliling orang yang takut akannya. Lalu Tuhan bertindak meluputkan mereka. Bahagialah yang berlindung kepadanya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingin sepanjang umurku ku muliakan
Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukacita oleh Tuhan. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, sejak minggu lalu kita merayakan bulan seni dengan tema besar Seni, Iman, dan Kehidupan. Komisi Kesenian dan Liturgi telah menyiapkan tema-tema khusus untuk kebaktian minggu dan talk. Selain itu, pada hari Selasa 17 Agustus 2021 pukul 19.30, KKL menyiapkan acara Malam Madah dan Doa untuk Indonesia. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa dan berpartisipasi. Kedua, pelayan firman pada hari ini adalah Saudara Lim Septian Adi Nugroho dengan tema Melampaui Batas Masa Silam, Mengabadikan Gambar Kehidupan. Ketiga, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Tan Kui Nio, orang tua Ibu Ong Lian Nio, pada hari Sabtu 31 Juli 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 di Semarang. Keempat, pada hari Rabu 11 Agustus 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Kebesaran Allah dalam Badai yang akan dipimpin oleh TPG Christian Siregar. Kelima, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keenam, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat di Warta Jemaat Digital. Ketujuh, dalam rangka proses pencalonan penatua masa pelayanan April 2022 sampai Maret 2025, kami mengajak semua anggota SIDI GKI Kepaduri untuk berpartisipasi dalam mengusulkan nama-nama bakal calon penatua melalui Google Form yang sudah dibagikan di WA grup umat. Pengisian Google Form paling lambat pada hari ini tanggal 8 April 2021. Demikian beberapa yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku
Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Saudaraku, masa lalu seringkali melukai kita yang turut membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan melukai hatinya. Langkah kita pun serasa makin berat, terikat oleh pasir-pasir yang menempel di kaki-kaki kita. Namun cintanya terlampau besar. Dialah yang mengusapkan tangannya pada kaki kita yang angkuh dan panah. Mari kita merenungkannya di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah, dengarkanlah doa kami dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Mazmur 31 ayat 8 yang berkata, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Ibu Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah sebelum kita bersama-sama renungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang penuh dengan cinta kasih, kami datang dalam hadirat-Mu, dan kiranya kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang membukakan diri kami Tuhan,
sehingga firman pada hari ini dapat menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami, menjadi firman yang menjadi penyemangat kami, dan menjadi firman yang menjadi tumpuan kami dalam berpijak hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai ke 5. Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ingatkan aku. Ini adalah penggalan dari lagu Inul Daratista yang berjudul Masa Lalu. Lagu ini menceritakan dan memberitahukan bahwa masa lalu itu ya biarlah jadi masa lalu, gak perlu kita pikirkan. Dan kalau bisa tuh jangan sampai kita pikirkan. Tentu pemikiran semacam ini pernah juga terbesit dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita juga pernah berkata, ya udahlah, lupain. Itu kan udah jadi masa lalu. Tentu pemikiran-pemikiran semacam ini ya ada benarnya. Tapi kalau kita pahami lebih lanjut, menjadi sebuah pemikiran yang kurang tepat. Karena mau bagaimanapun, masa lalu tidak akan pernah bisa kita lupakan. Karena apa? Karena semakin kita berusaha lupa, justru kita akan semakin ingat. Lalu kemudian pertanyaannya, masa lalu ini harus diapakan? Nah, seorang filsuf sekaligus teolog bernama Søren Kierkegaard pernah mengungkapkan bahwa kejadian-kejadian di masa lalu kita itu akan mempengaruhi masa sekarang kita. Dan kejadian-kejadian di masa sekarang kita ini yang kita sedang lakukan sekarang ini akan memberikan pengaruh bagi masa depan kita. Lalu kemudian kita sadar bahwa masa lalu itu ya memang akan memiliki dampak bagi kita, baik di masa sekarang ataupun masa depan kita. Maka dari itu yang harus kita lakukan bukanlah melupakan masa lalu, melainkan kita harus belajar dan berefleksi dari setiap kejadian di masa lalu kita. Jika ada hal-hal yang baik dalam masa lalu kita, maka jadikan itu sebagai spirit dan semangat buat kita. Jadikan itu sebagai fundamental kita, jadi dasar kita untuk menjadi lebih baik. Jadi itu kayak jadi standar kita lah. Kita dulu pernah baik, jadi ya standarnya kayak gini lah, nggak boleh sampai kurang. Atau mungkin kalau kita pernah mengalami masa lalu yang buruk dalam kehidupan kita, maka jadikan itu sebagai pembelajaran buat kita, supaya kita mengevaluasi diri kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama atau mengalami luka-luka yang sama. Dan itu akan menolong kita untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, pribadi yang lebih baik. Namun kita juga diingatkan
meskipun kita diajak untuk belajar mengenali masa lalu kita juga tidak boleh lupa bahwa kita ini sekarang sedang hidup di masa sekarang. Maka dari itu pentingnya kita belajar dan mempelajari masa lalu kita adalah supaya kita tidak mudah terlena pada masa lalu kita. Terjebak pada dunia nostalgia. Seperti kalau kita terlalu terlena pada masa lalu kita yang positif, itu akan membuat kita nggak bisa mensyukuri apa yang kita miliki dan apa yang kita punya di masa sekarang. Seperti kita pasti tentu sangat mengingat bagaimana menyenangkannya kita bisa bersekutu, beribadah, berjumpa dengan orang banyak sebelum pandemi tiba. Ketika di gereja bisa ketemu teman-teman, ketemu mungkin gebetan buat yang para muda, atau mungkin nikmatnya bercengkerama atau makan bersama dengan saudara seiman kita. Tapi kalau kita hanya terjebak pada dunia nostalgia itu, maka kita tidak bisa mensyukuri persekutuan yang bisa kita lakukan sekarang. Tentu kita punya banyak keterbatasan dalam persekutuan kita saat ini yang hanya bisa dilakukan secara virtual. Namun ya kita mesti hadapi itu dan kita pahami itu karena situasi yang sulit. Atau mungkin kita terjebak pada masa lalu yang membuat kita terluka. Kejadiannya sudah 5-10 tahun lalu, tapi karena kita masih menyimpan itu, kita masih bernostalgia pada masa lalu kita, maka luka-luka itu yang sebenarnya sudah lama, tapi justru malah seperti baru terjadi hari ini. Dan itu akan membuat kita sulit untuk merasakan sukacita dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Lalu kita harus gimana sih? Ya tentu kita mesti sadari bahwa manusia ini adalah makhluk yang unik. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk memori, di mana manusia memiliki kemampuan imajinasi yang tinggi. Hanya dari melihat satu benda aja. Dan yang paling sering men-trigger atau memancing imajinasi kita ini adalah ketika kita melihat sebuah foto. Foto ini tentu menjadi dokumen dari peristiwa-peristiwa yang mungkin pernah kita alami di masa lalu. Seperti misal ibu-ibu, bapak ibu sekalian jalan-jalan, terus foto. Nah dari foto-foto tadi itu yang mungkin hanya satu gambar atau beberapa gambar aja, tapi rupanya karena kita dalam makhluk memori, kita bisa seolah-olah ada dalam peristiwa di foto tersebut. Seolah-olah itu kejadian itu tuh baru saja terjadi beberapa waktu lalu, atau bahkan kejadian itu bisa kita imajinasikan seperti halnya itu terjadi di masa sekarang. Tentu ibu bapak sekalian kenal dengan gambar ini. Mungkin bagi orang biasa, gambar ini ya hanyalah foto gerbang biasa gitu. Bahwa setiap gedung pasti ada gerbangnya. Tapi bagi ibu bapak sekalian, saya yakin gerbang ini menyimpan banyak memori dan kenangan. Di mana di gerbang ini tempat lalu lalang kita semua bersekutu dan beribadah. Di mana senyum sapa, saling bersahut-sahutan satu sama lain, membagikan sukacita kepada orang-orang yang kita jumpai. Di mana kita dengan sepenuh semangat kita mau bersekutu dan beribadah bersama di gereja kita GKI Kepaduri. Atau mungkin ini menjadi tempat di mana kita mencucurkan air mata kita, karena mungkin gereja lah tempat yang paling nyaman untuk kita bisa menangis. Atau ibu bapak melihat foto-foto gedung ibadah ini, mungkin bagi orang biasa ya ini gedung ibadah biasa, gedung gerejanya orang Kristen Protestan gitu. Tapi saya yakin bagi ibu bapak sekalian, gedung ibadah ini menyimpan banyak sekali memori, kenangan-kenangan, bisa bersekutu dan beribadah bersama. Atau mungkin kita mengingat keceriaan ketika
ibu bapak sekalian merayakan hari raya gereja, di mana paduan suara, saling bersahut-sahutan, melantunkan pujian, atau mungkin para pemain kulintang dengan penuh semangatnya mengiringi melodi-melodi lagu yang dinyanyikan. Atau mungkin juga menjadi tempat tidur paling nikmat ketika kita mengalami minggu-minggu yang berat, lelah, tapi panggilan hati untuk beribadah masih tetap ada. Atau menjadi tempat para muda-mudi yang deg-degan karena baru pertama kali melayani di ibadah umum. Atau mungkin juga menjadi tempat di mana kita pernah tertampar oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Atau tempat di mana kita bisa bersama-sama menyanyikan pujian dalam lagu-lagu yang ada dalam liturgi ibadah kita. Atau mungkin ruangan ini, ruangan yang mungkin bisa saya katakan sakral bagi para pemuda remaja GKI Kepaduri, di mana tempat yang memfasilitasi mereka untuk berbagi canda gurau, mereka menaikkan kabar, tempat suka duka mereka. Atau mungkin juga menjadi tempat di mana muda-mudi Kepaduri ini kasmaran menemukan cinta dalam gereja. Atau mungkin ruangan ini yang mungkin sudah cukup familiar di kalangan kita semua, jemaat Kepaduri, di mana ruangan tempat rapat majelis yang katanya sih seram, ya mungkin itu memunculkan memori di mana ketika lagi rapat sudah serius, tiba-tiba ada gerakan-gerakan mistis di sekeliling kita. Atau mungkin ruangan ini yang menjadi tempat bagi guru-guru sekolah minggu dan anak-anak kita bersekutu, berkumpul, bernyanyi, bermain bersama, dan merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para guru-guru sekolah minggu. Tempat para guru-guru sekolah minggu membagikan cinta kasih kepada anak-anaknya, kepada anak-anak sekolah minggu. Ini hanya sekedar gambar atau foto, atau mungkin banyak sekali foto yang bisa saya berikan kepada ibu bapak sekalian yang mungkin memiliki memori-memori yang otentik dari setiap kita. Saya yakin setiap tempat di gedung gereja ini atau dimanapun ibu bapak berada pasti pernah ada kenangan yang entah manis ataupun pahit. Namun keren ya, dari satu foto, hanya dari foto aja kita jadi sadar bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang panjang dan penuh dengan dinamika. Kehidupan yang tidak mudah, tapi juga bisa menyenangkan buat setiap kita. Dan membuat kita sadar bahwa masa lalu tidak akan pernah berlalu. Masa lalu akan selalu ada dalam diri kita. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mau mengolah masa lalu kita. Bagaimana kita mau menghadapi masa lalu kita. Bagaimana kita mau senantiasa menikmati sukacita dan cita kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Karena apa? Karena dari setiap kejadian-kejadian di masa lalu kita itu menjadi bagian dari kehangatan cinta kasih Tuhan yang membentuk kita, memberikan kita pelajaran yang berharga bagi setiap kita, sehingga kita bisa jadi seperti sekarang ini. Seperti halnya firman yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Roma 5 ayat 1-5. Kita mesti percaya dengan iman kita bahwa kita ini hidup dalam lingkungan yang damai bersama dengan Allah. Damai sejahtera Allah. Kita hidup dengan penyertaan cinta kasih Kristus dalam hari-hari kita, di mana kita senantiasa memperoleh kasih karunia. Dan Allah juga ingin mengajak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus memiliki pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tentu kita diajak untuk menghayati bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik aja. Enggak. Tapi justru ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita
atau bahkan dikatakan dalam bacaan kita mengalami kesengsaraan, kita dipanggil untuk tetap bermegah dalam kesengsaraan yang kita alami atau yang sudah kita lewati. Kita dipanggil untuk tetap bersuka cita dan mengucap syukur di tengah pergumulan-pergumulan hidup kita. Kenapa? Bukan berarti kita dipanggil untuk bersuka cita ini kita meniadakan perasaan sedih dan kecewa kita. Enggak. Kecewa, sedih, marah bahkan, itu adalah hal yang manusiawi. Tapi bagaimana kita bersuka cita dalam Allah? Bahwa dalam rasa kecewa, sedih, bahkan marah kita, di sana adalah bagian proses kita mengelola setiap pergumulan kita. Dan kita diharapkan untuk menemukan sukacita Allah di dalamnya. Karena sesuatu yang tidak membunuh kita akan membuat kita makin kuat. Seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Angelin dalam acara Dayel Pemuda hari Kamis lalu. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Seperti yang Rasul Paulus bilang bahwa ketika kita mau belajar dan berefleksi dari pergumulan kehidupan kita, maka hal-hal itu tadi, hal-hal sulit tadi, pergumulan-pergumulan kita itu akan membuat kita lebih kuat. Membuat iman kita naik level. Kalau kayak lagi main game, semakin sulit rintangan yang kita lewati, maka itu akan menaikkan level kita dan karakter kita akan menjadi lebih kuat. Demikiannya dalam kehidupan. Semakin sulit hal yang pernah kita alami, itulah yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan lebih berhikmat dalam penyertaan Roh Kudus. Kita akan semakin tahan uji. Jadi ketika kita mengalami pergumulan yang sama, kita sudah tidak lagi mengalami gejolak emosional seperti halnya di masa lalu. Atau bahkan kita bisa menjadikan pengalaman kita, refleksi kita, untuk bisa menolong orang lain dan mendoakan rekan-rekan kita yang mungkin mengalami pergumulan yang sama. Dan tentu itu menjadi bagian dari persekutuan cinta kasih kita sebagai pengikut Kristus. Dan kita sadar bahwa semakin kita teguh dan tahan uji, itu akan menolong kita sebagai pribadi-pribadi yang akan terus berpengharapan kepada Tuhan. Akan membentuk kita bahwa kita ini tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup hanya karena penyertaan dan juga cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Dan dengan keyakinan bahwa pengharapan kepada Allah ini tidak akan mengecewakan kita. Meskipun mungkin pada saat ini kita belum memahami, tapi kita percaya bahwa itu adalah bagian dari rancangan baik Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bersama-sama kita mau jalani proses ini. Kita mau selami bersama-sama. Kita mau belajar dan mengevaluasi diri kita secara terus-menerus. Kita mau Mari Ibu Bapak sekalian, kita bersama-sama berproses dan terus belajar secara terus-menerus. Seperti hanya tema kita pada hari ini, melampaui batas silam, mengabadikan gambar kehidupan. Kita mau melampaui kenangan-kenangan masa lalu kita tidak hanya sebatas pada kenangan saja, melainkan kenangan itu menjadi sebuah pembelajaran yang mengingatkan kita senantiasa akan gambar kehidupan kita, gambar kebaikan cinta kasih Allah dalam perjalanan kehidupan kita, di mana kita mau belajar untuk memusatkan diri kita hanya kepada Allah, karena kita percaya bahwa Allah lah yang menyertai masa lalu, masa kini, dan juga masa depan kita yang akan datang. Amin. Tuhan mencintai kita semua. Bapakku datang
supaya kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu bapak yang terkasih, izinkan saya untuk berpamitan sebentar sebelum kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Karena ini adalah masa pelayanan saya yang terakhir kali di GKI Kepaduri, karena masa praktek Jumat 1 saya sudah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya melayani di GKI Kepaduri, meskipun terkendala oleh jarak karena kita lebih baik berjumpa secara virtual. Namun saya senang bisa ngobrol, juga melayani bersama dengan ibu bapak sekalian. Dan juga saya mendapatkan banyak pembelajaran di GKI Kepaduri. Meskipun situasinya menjadi situasi yang sulit dan baru bagi saya, namun saya mendapatkan banyak hal dari pengalaman-pengalaman saya di Kepaduri. Saya juga minta maaf karena saya belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal, dan ini menjadi pembelajaran juga bagi saya untuk pelayanan-pelayanan saya ke depan. Apalagi pelayanan saya selanjutnya masih di masa-masa pandemi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada mentor-mentor saya. Meskipun mentor saya secara resmi adalah Pendeta Daud, namun saya juga senang bisa mendapatkan banyak hal dari Pendeta Angelin, kemudian Mas Adi, dan juga Bang CS atau Pak Christian Siregar. Atas canda tawanya, juga berbagi ilmunya, pengalamannya, dan ini menjadi pembelajaran yang baru dan baik buat saya untuk kedepannya. Dan juga kepada ibu bapak sekalian, jemaat, penatua, aktivis yang mau juga berbagi kisah dengan saya, mau mendengarkan keluh kesah saya, dan saya juga senang mendengarkan cerita dan pengalaman dari ibu bapak sekalian. Dan kiranya ini bukan menjadi perjumpaan kita yang terakhir, karena saya berharap kita masih dapat berjumpa di masa-masa mendatang, baik dalam pelayanan ataupun hanya sekedar bercengkrama. Semoga pandemi ini cepat pulih dan kita bisa bertatap muka. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk ibu bapak sekalian. Mari kita bersama-sama naikkan doa-doa syafaat kita yang nanti akan kita akhiri dengan nyanyian doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Biarkan semuanya ini seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, yang sedang berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan dalam proses penyelenggaraan vaksinasi. Biarlah Engkau yang sertai setiap tenaga-tenaga yang terkait, baik tenaga kesehatan, aparat, dan juga seluruh lapisan masyarakat Tuhan, sehingga keseluruhan dapat mendukung program-program penanggulangan COVID-19, dan supaya negara kami dan bangsa kami ini Tuhan bisa terbebas dari virus ini Tuhan. Engkau juga sertai kami Tuhan, persekutuan gereja-Mu GKI Kepaduri, dalam persekutuannya, dalam berbagi cinta kasih dan kepedulian satu sama lain. Biarlah kami menjadi persekutuan yang saling mendukung satu sama lain Tuhan. Dan juga Engkau yang sertai setiap program-program pelayanan yang telah direncanakan. Biarlah setiap program dapat menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Dan juga bagi proses pemilihan penatua, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap pihak yang terkait, dan biarlah nanti calon-calon penatua sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Pelayan yang dengan ketulusan hati untuk melayani Engkau dan melayani umat-Mu di GKI Kepaduri Tuhan. Dan Engkau juga sertai Tuhan proses relokasi Panti Asuhan Asih Lestari. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap pihak,
dalam proses relokasi ini Tuhan. Biarlah proses relokasi ini tidak meruntuhkan semangat para anak-anak dan para pembina, namun ini menjadi semangat yang baru, jadi pembaruan akan daya juang dan pelayanan bagi Panti Asuhan Asi Lestari. Biarlah Engkau juga sertai anak-anak-Mu di sana Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa taat akan Tuhan dan menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Engkau juga sertai Tuhan setiap pekerjaan dan juga usaha dari setiap umat-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Memang di masa-masa sulit ini semua banyak kendala, namun kami percaya bahwa cinta kasih-Mu lah yang menyertai, dan biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan, supaya setiap hasil yang kami peroleh adalah bagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami, dan kami dapat senantiasa mengucap syukur berapapun yang kami dapatkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri, Bapak Karel, Ibu Lesnarti, Bapak Sambudi, Saudara Michael, Bapak Joshua, Bapak Rustel, Bapak Gunawan, Bapak Hartanto, dan Bapak Christian Trisno Tuhan. Biarlah mereka Engkau jaga senantiasa Tuhan, dampingi mereka, supaya kiranya mereka dapat menghadapi sakit penyakitnya dengan tetap berserah kepada kekuasa dan juga cinta kasih-Mu saja Tuhan. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum disebutkan namanya, biarlah Engkau juga yang sertai mereka Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan, biarlah hikmat Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap mereka. Biarlah cinta kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam mereka Tuhan. Biarlah di usia yang baru ini mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang semakin menjadi terang cinta kasih Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi setiap kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan Tuhan. Biarlah Engkau yang menenangkan kami, biarlah Engkau yang menghibur kami Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dikuatkan dalam menghadapi setiap pergumulan. Karena kami percaya bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi adalah bagian dari cinta kasih-Mu yang ingin membuat kami bertumbuh, menjadikan kami dewasa, dan menjadikan kami semakin berhikmat dalam Roh Kudus. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sahabat dan juru selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita naikkan pujian, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, persembahan syukur telah kami kumpulkan. Inilah persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu memberikan yang terbaik sebagaimana Engkau telah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra Roh Kudus. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masa silam memang nampak suram, masa sekarang memang penuh bimbang, serta masa depan senantiasa menghantui kita di depan. Namun dalam Tuhan selalu ada jalan terbaik, meskipun tak selalu nampak baik dan dapat kita mengerti. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan kita, Ku sertamu.
lindungi. Jangan takut, aku hadir dan ku mengasihimu. Percayalah, kau berharga karena kaulah milikku. Ku sertamu, sabda Yesus, sampai lanjut umurmu. Tetap teguh, tak berpaling, sebab ku sobatmu setia. Siapapun takkan dapat mengambilmu dariku. Percayalah, rancanganku tak berubah bagimu. Ku sertamu, sabda Roh-Nya, dimanapun kau ada, kemanapun engkau pergi, aku kan menjagamu. Jangan takut, karena kaulah keluarganya Allah. Dengarkanlah ku berbisik dalam lubuk hatimu. Berjalanlah bersamaku juga waktu kau penat. Ku sertamu sepanjang jalan sampai kau ke rumahku. Percayalah, kan janjiku, kan ku antar kau pulang. Berserahlah kekasihku sampai akhir kau aman. Ibu bapak dan saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya perlindungan Bapa melingkupi kehidupan kita. Cinta kasih Yesus Kristus yang merangkul dan menghibur kita dan penyertaan Roh Kudus menolong kita untuk berhikmat dan bijaksana dalam hari-hari kita. Amin.